Terlihat ya RPP-nya ya. Saya jelaskan dulu RPP, nanti baru kita ke ini ya, ke apa? Ke materi ya. Kita insya Allah maksimal 1:30 kita udah selesai. Nah, Bu Nova juga ada agenda lain. Oke, untuk RPP-nya penjelasan fisiologi. Jadi kalau untuk teman-teman kan semester kemarin itu sudah belajar terkait dengan anatomi ya. Nah, saya tidak tahu seharusnya kemarin itu fokus ke anatominya. Sehingga nanti pada kesempatan yang fisiologi ini kita khusus untuk yang fisiologi anestesi ya, gitu. Nah, timnya teman-teman sudah baca ya. Koordinatornya adalah saya. Kemudian dibantu timnya yaitu Bu Novi, kemudian Pak Eza, Pak Magenda, dan Bu Emil. Ya, masing-masing nomor telepon sudah ada di sini. Masing-masing PJ per kelas sudah kita bentuk grup, sehingga nanti kalau ada komunikasi apapun, itu mohon tidak wapri lagi ya. Ini saya mohon maaf, saya off cam ya, karena freeze terus kalau on cam. Tapi saat saya bisa on cam, saya pasti akan on cam. Ini kok ini freeze lagi ya video saya. Oke. Terus kemudian, jadi untuk deskripsi mata kuliah kita pada siang hari ini, fisiologi ini khusus membahas semua sistem. Ada berapa sistem ya di kita, teman-teman semua? Ada sebanyak 12 sistem. Ya, dari kardiovaskuler, pernapasan, limfatik, gastrointestinal, muskulo, persarapan sampai dengan penginderaan itu ada 12 sistem. Tapi kita akan fokus kepada fisiologi anestesi. Ya, jadi teman-teman itu sebagai calon penata anestesi itu harus menguasai fisiologi anestesi, ya, gitu. Kemudian ini untuk evaluasinya, ya, untuk evaluasinya teman-teman perhatikan bahwa saya on cam deh, off cam dulu ya, freeze terus ya video saya ya. Sinyalnya nggak bagus sinyalnya di sini. Oke deh. Ini untuk teman-teman harap perhatikan bahwa untuk evaluasi UTS 25%, UAS 25%, skill lab 20%, diskusi presentasi tugas 20%, dan soft skill 10%. Soft skill yang dimaksud di sini adalah salah satunya yang akan kita nilai adalah keaktifan dan pada saat teman-teman mengikuti mata kuliah. Keaktifan di sini adalah saat misalnya kita kuliah, teman-teman aktif bertanya, misalnya begitu. Jadi itu masuk ke dalam penilaian soft skill. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya, teman-teman. Jadi yang membaca PJ, yang membaca RPP ini bukan hanya PJ loh. Ya, tapi semua teman-teman sudah tahu jadwalnya. Oh, saya hari ini saya jadwalnya apa, di jadwal dari prodi pun sudah ada. Saya hari ini mata kuliah ABCD, saya kuliah apa saja. Nah, di sini semua sudah tertuang. Kenapa harus ada RPP? Supaya teman-teman juga tahu, kita juga tahu bahwa oh saya akan ada kuliah hari ini jam sekian materi ini. Teman-teman juga tahu ya, gitu. Jadi berharap bisa teman-teman bisa pelajari ya gitu. Nah, ini semuanya di sini sudah ada pematerinya. Ini nanti minggu depan ada mulai hari Rabu sudah ada Bu Novi yang masuk ya. Nanti bisa dipelajari ya. Kemudian ada Bu Novi lagi masuk, kemudian Bu Novi lagi, kemudian baru saya nanti di kelas A saya masuk di tanggal 20 Maret ya. Kemudian kelas B sama kelas C Selasa, kelas E F hari Rabu ya. Itu menyesuaikan jadwal yang ada di sini. Kalau teman-teman itu lihat di materi subpokok bahasan di sini, ini teman-teman sudah berbicara terkait dengan fisiologi anestesi per sistem. Jadi misalnya nih, fungsi gastrointestinal. Jadi kita tidak hanya berbicara terkait dengan
fungsi dari masing-masing organ gastrointestinal itu apa saja, nggak hanya seperti itu. Tapi yang akan kita pelajari adalah dari fungsi organ gastrointestinal sampai dengan apa pengaruhnya anestesi terhadap sistem gastrointestinal. Ada yang bocor, minta tolong di off-kan, di mute. Nah, terus ini juga sama ya, ada fungsi organ, pengaruh anestesi terhadap sistem urologi ya, ada juga. Jadi nanti teman-teman mohon perhatikan ya, mohon perhatikan kalau misalnya ada dosen yang memang belum memberikan sesuai dengan apa yang ada di sini, mohon diingatkan. Misalnya Bu Novi memberikan fisiologi sistem urologi, tapi belum ada nih hubungannya dengan anestesi. Nah, mohon diingatkan ya, karena fisiologi di sini itu sudah mengarah ke fisiologi anestesi. Jadi selain fisiologi secara umum, teman-teman juga harus tahu apa kaitannya antara anestesi dengan sistem yang lain. Anestesi dengan sistem kardiovaskuler, anestesi dengan pernapasan, anestesi dengan muskuloskeletal, neuromuskular, dan lain sebagainya, itu teman-teman harus ingatkan dosen yang tersebut. Kalau misalnya waktunya ternyata nggak cukup, ya berarti yang jelas dosen yang bersangkutan harus memberikan entah dengan belajar mandiri ya, atau misalnya dengan YouTube nanti yang akan dibagikan atau apa, yang jelas teman-teman harus paham pengaruh masing-masing per sistem terhadap anestesi, karena ini sangat penting ya. Kemudian berikutnya adalah kaitannya antara sistem imun dengan anestesi. Oh, ternyata ada ya hubungannya bahwa dengan orang dilakukan pembiusan itu ternyata ada kaitannya dengan sistem imun, akan merubah sistem imun. Nah, itu teman-teman harus tahu. Itu yang kadang kurang dipahami oleh teman-teman ya, atau mahasiswa yang lain. Nah, ini sama kaitan sistem endokrin, kita akan berbicara secara umum dulu, apa itu endokrin, hormon, apa itu fungsinya, ya. Tapi setelah itu kita akan berbicara terkait dengan apa pengaruh anestesi terhadap sistem hormon. Tuh. Begitu juga dengan reproduksi, pengaruh anestesi terhadap otot, depolarisasi, dan non-depolarisasi. Nah, di sini teman-teman, Anda lihat nih, ini kan ada 2 tim. Nanti nggak ada lagi pertanyaan ya. Ini ada 2 tim, saya dengan Pak Eza. Pada saat akan ada 2 dosen, ya, pada saat akan ada 2 dosen, berarti teman-teman bagi satu kelas menjadi 2 kelompok. Misalnya kelompok 1, nomor absen 1 sampai dengan 25 dengan Bu Nova, berikutnya 26 sampai terakhir dengan Pak Eza. Ya, jadi nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok, misalnya ini ada terkait dengan fisiologi reproduksi dan muskuloskeletal. Ya, gitu. Nah, kemudian setelah itu UTS. UTS di sini sudah ada materi pertemuan 1 sampai pertemuan 9. Jadi itulah nanti yang akan membuat soal UTS-nya. Nah, kemudian lanjut, setelah UTS dimulai tanggal 17 Mei di kelas A, itu akan ada kuliahnya Pak Eza dan Bu Emil. Ya, jadi ini sama, akan berbicara umum dulu bagaimana proses penuaan itu terjadi, bagaimana fisiologi integumen dan penginderaan, ya, sampai dengan dia nanti akan kaitannya dengan fungsi berbagai sistem, saraf dan lain sebagainya terhadap suatu anestesi, ya, gitu. Kemudian di sini ini apa ini? Masih ada ini. Nah, ini nanti disesuaikan ininya ya. Ini harusnya bukan tanggal, nanti ini menyesuaikan ya. Ininya apa tanggalnya. F itu berarti kita dulu. Tanggal 6 April, 6 April. Harusnya benar ya. Sebisa mungkin mengikuti yang ada di RPP deh ya. Itu. Oke. Berikutnya ini masih Bu Emil dengan saya, berarti ini sama nanti kelompok ini kalau misalnya nih perhatikan ya, terutama Mbak PJ dan Mas PJ.
Kalau yang lain kan nanti mengikuti pembagian dari PJ. Ini kan di awal tadi, nih ya, di awal tadi kan sudah ada, nah ini kelompok saya dengan, kelompok saya dengan Bu Emil tadi, Pak Eza, ya dengan Pak Eza. Nih, Bu Nova dan Pak Eza. Kalau di atasnya itu Bu Nova itu kelompok 1, bawahnya terus itu harus kelompok 1 yang sama. Supaya mudah menilainya. Dan daftar nama mahasiswanya juga masih sama. Ya. Nah, ini yang Bu Nova di bawah di sini. Nah, ini silahkan nanti disesuaikan. Berarti yang kelompoknya Pak Eza berarti kelompoknya Pak Eza 2. Berarti ini Pak Eza 2P ini berarti Pak Eza kelompok keberapa ini? Yang Bu Nova dengan Pak Eza, ini kan Bu Nova kelompok 1, nomor absen 1 sampai 25. Yang kelompoknya Pak Eza 26 ke atas. Nah, pertemuan berikutnya ada Pak Eza dengan Bu Emil. Jadi, nanti yang Pak Eza di atas tadi kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, di atas 26. Jadi yang ke bawahnya lagi kalau ada pertemuannya Pak Eza lagi, ya sudah berarti 26 ke atas. Ya, Bu Emil yang kelompoknya 1. Gitu. Gitu ya. Nah, ini juga sama, berarti Bu Nova ini kelompok 1 ya. Bu, gimana kalau misalnya ini Bu, yang di atas sudah ada nih Bu Nova kelompok 1, Pak Eza kelompok 1 misalnya, benturan seperti itu. Tidak ada masalah, tinggal terserah nanti teman-teman mau pilih yang mana ya gitu. Misalnya mau ceng yang kelompok 1 tadinya dengan Bu Nova yang di atas, yang kelompoknya ini tuh mau ceng dengan yang kelompok 2 Bu Nova, terserah mangga ya. Nanti Mbak PJ, Mas PJ yang membagi kelompoknya ya Mbak Mas. Nah, ini Mbak Eza, kecuali kalau kayak begini kan ini misalnya Bu Emil dengan Bu Nova. Bu Emil tadi kan kelompok berapa tadi? 2 ya. Misalnya ya Bu Nova ini akan kelompok 1. Pak Eza tadi kelompok berapa misalnya? Oh, Pak Eza kelompok 2, berarti dia akan ikut kelompok 2. Terserah mangga. Yang penting di sini yang penting. Nah, ini pertemuan terakhir itu ada simulasi online. Saya nggak tahu karena harusnya kan teman-teman ini online dulu atau offline dulu ya? Online dulu, Bu. Online dulu, Bu. Habis Online dulu, UTS Bu. baru offline. Oh iya, jadi gini teman-teman, ini kan harusnya jadwal teman-teman selesai itu kan sampai ini harusnya apa ini? Setelah tanggal Juni ini harusnya apa? Online atau offline? Offline, Bu. Offline. Itu UTS. Habis UTS offline. Oh, iya, no. Kapan sih kalian itunya? Ntar dulu ya. Coba. Ini kok tulisannya simulasi online ya? Harusnya mah offline. Ini yang belum saya ganti. Ini ya, ini UTS-nya. Berarti setelah sini tuh harusnya offline ya? Betul. Iya, Bu. Oh, iya. Ya nanti saya kirim ulang lagi itunya ya. Ini belum saya ganti nih. Sistem pembelajarannya. Jadi harusnya setelah UTS kan offline. Jadi nanti offline mengikuti yang dari jadwal dari prodi ya. Nah, ini kok simulasi online ya. Harusnya offline. Nanti saya ganti ya. Pokoknya setelah UTS semuanya offline ya. Nanti abaikan aja yang ada di sini. Nanti saya ganti. Paham nggih, Mbak Mas? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Bu. Oke. Nanti ini akan offline. Nanti saya kasih tahu si fasilitator yang lain. Itu sih secara garis besar. Nanti kalau terkait dengan tugas pengerjaan di sini, kalau misalnya ada tugas praktikum dan lain sebagainya, ini sudah ada ketentuannya, pakai font berapa, New-Roman spasi berapa. Cuman kalau yang ada di sini, misalnya nih, tadi ada. Nah, di sini kan kebanyakannya diskusi kasus ya. Nanti kasus akan langsung dari sang pengampu ya. Kasusnya nanti akan langsung dari sang pengampu.
Terus kemudian apalagi yang tadi Stephen Junction tuh ya. Kebablasan. Saya bukanya. Ini harusnya saya bukanya jangan yang PDF. Nah, ini. Ini kan ada 7 jam ya. 7 jam ini berarti ini nanti offline ya. Ini ada suatu metode pembelajaran yang pakainya kita 7 langkah yang nanti akan ini kan Pak Iza sama Bu Emil ya. Gitu. Nanti saya sampaikan ke masing-masing pengampu ya, karena ini saya belum menganti ternyata ini metode pembelajarannya harusnya, karena kemarin ada perubahan di jadwal, di waktu. Saya buat kemarin, saya padatkan di awal, jadi di akhir itu tadinya teman-teman sudah selesai, tidak harus menunggu ini gitu. Jadi lupa ini belum diganti. Nah ini kan Juli, teman-teman sudah selesai nah tadinya itu awalnya, ini tuh saya padatkan ke atas semua. Jadi kalau nggak salah, Mei apa ya, udah selesai kalau nggak salah tadinya itu. Tapi karena diminta sesuai dengan ini kan, ya jadi ini sesuaikan seperti ini ya, gitu. Untuk ini jaga nih kalau misalnya banyak nanti dosen yang tidak sesuai dengan, karena kita berharap sih bisa sesuai dengan jadwal ya, tapi karena kesibukan masing-masing pengampu, itu seringnya tidak bisa langsung sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tapi yang jelas yang penting ada reschedule lagi gitu ya. Mau diganti hari apapun, mangga gitu. Nanti disesuaikan dari masing-masing pengampu. Any question untuk penjelasan RPP? Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Oke, baik. Ini teman-teman masih di kampung semua atau ternyata? Masih, Bu. Iya, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Walah, jadi kemarin libur pulang itu libur ke kampungnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. Ya, Bu. Habis UAS langsung balik semua. Oh, nggak ada PI. PI-nya online ya, bisa di tempat masing-masing ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Emang kalian pulang kayak gitu, ongkosnya berapa paling tinggi tuh? Mahal, Bu. Mahal. Mahal, Bu. Tergantung. Mahal, Bu. 3 jutaan, Bu. 2 jutaan lebih. 3 2 juta, juta, Bu. 2 juta itu PP atau Baru perginya, Bu, baru baliknya. Baliknya, Bu. kaya-kaya berarti kalian ya? Amin, amin ya Allah. Amin, Bu. Amin. Amin. Dompet sekarang tuh. Iya, nanti Rumahnya jauh, Bu. iya Jadi aja. mahal. Ya, nanti kalau udah semester 3, 4, 5 sampai dengan semester akhir kadang agak sulit pulangnya karena kan kalian sudah ada praktek. Jadi setelah UAS itu pasti akan ada praktek, ada pembekalan dulu, praktek dulu gitu. Jadi biasanya agak sulit untuk pulangnya. Kalaupun pulang waktunya nggak terlalu lama. Kalau ini kan masih semester 1, semester 2, libur beberapa bulan masih bisa gitu. Apalagi pertemuan pertama masih online, ya wes pulang aja gitu ya. Nanti balik lagi ke sini gitu. Oke deh. Oke, sekarang Bu Nova minta untuk chat di chat room. Ini kan kita sudah penjelasan RPP tuh. Nah, sekarang Anda tuliskan harapan-harapan yang Anda harapkan khususnya untuk mata kuliah fisiologi. Saya berikan waktu maksimal 5 menit ya. Nanti 12.45 kita akan bacakan masing-masing harapan dari teman-teman. Mangga mau berharap apa, tapi khususnya jangan curhat ya. Nanti curhat jadinya berharapnya. Ya curhat, tapi curhat terkait dengan mata kuliah yang nanti akan teman-teman terima, yaitu fisiologi anestesi ya. Itu, mangga. Di chat room aja.
Kalian kenapa berharapnya nilai? Masa ada nilai A+ kalian mah? Apa misalnya dengan metode pembelajarannya kayak apa yang Anda inginkan? Gitu loh. Misalnya apa gitu. Oh, dosennya jangan galak-galak atau apa gitu ya. Oh, Bu, sering kosong aja, Bu, biar kita banyak main. Nah, boleh kayak gitu gitu. Emang enggak, jangan nilai. Kalau nilai mah sesuai dengan nanti proses. PHP sih apa? Pemberi harapan palsu. Kayak mana tuh dosen memberikan PHP? Kayak mana PHP? Yang saya mah baca aja. Ini nggak akan mempengaruhi nilai ya. Anda menuliskan harapan apa nggak akan mempengaruhi nilai. Jadi sok ungkapkan saja. Semoga tidak banyak tugas. Yes. Emang kenapa kalau banyak tugas? Biasanya banyak akan diskusi aja sih. Bercanda. Oke. PHP itu apa? Kayak mana contohnya, Mas Afifah tadi? Afifah, Mas atau Mbak? Semoga kedepannya enggak HTS lagi. HTS siapa? Hubungan tanpa status, Bu. Wek. Brak. emang kayak apa itu? Emang apa hubungannya sama mata dirimu curhat di HTS-in sama temenmu cowok? Oh, Muhammad Rian cewek berarti. Oh, ini si Rian curhat lagi di HTS-in ya. Kalau PHP kayak mana tuh Afifah tadi? Siapa ya tadi? PHP itu contohnya kayak apa dosen memberikan PHP Mbak Mas tadi siapa ya? Sering PHP in offline Bu. Oh gitu. Iya. Ya kalau enggak bisa ya ya memang kita agak ini ya, terengah-engah ini kelasnya kan ada 6 kelas gitu ya. 6 kelas kalau dan masing-masing offline pasti tentu effortnya kita luar biasa banget kitanya gitu. Tapi ya enggak apa-apa itu bagian dari tugas. Kalau kita bisa offline pasti kita pengennya offline ya gitu. Karena offline dengan online tuh jelas akan berbeda hasilnya. Kadang aja ini yang kita ikuti online dari sekian yang masuk juga paling berapa persen biasanya ya. Oke, thank you untuk curhatannya, harapannya. Semoga tidak di PHP-in berangkat ke kampus tapi gak jadi capek. Andre, ya kamu kali nggak baca grup kali, Andre. Buset, ini doa dari Toiron. Kenapa kamu pengennya banyak kayak gini, Toiron? Kitanya yang gap-gapan. Anak rajin dia, Bu. Yes, ya. Oke deh. Oh, ruang kelasnya. Oh iya. Amin. Bisa tidur banyak kalian mah. Ya, seperti gedung UMP itu ya. Itu tak kirain juga gedungnya UHB. Ternyata gedung milik UMP itu. SD apa tuh? SD TIK atau apa? Nggak tahu. Ya, semoga ya kita bisa memperluas. Nggak kekurangan kelas lagi ya. Semangat ya teman-teman. Saya minta yel-yelnya kelas A. Nah, ini kebiasaan Dera. Kamu bangun malam ya, Der? Kamu Dera dari mana, Der? Sekolah di OP, fotonya di Unsud. Di Unsud nggak ada anestesi. Ah, kalian mah. Oke, cukup ya. Sudah. Ya, amin ya. Semoga nanti bisa terpelajari. Karena anestesi itu bukan ilmu bayangan ya, teman-teman.
Nggak bisa kita anestesi itu dengan ilmu, disamakan dengan ilmu yang lain, ilmu sosial, kayak gitu-gitu nggak bisa. Kalau ilmu yang lain, yang non-eksak, mungkin masih bisa kita bayangkan. Tapi kalau anestesi, agak sulit kita bayangkan. Misalnya Bu Nova mau menjelaskan nih tentang mesin anestesi, bagian-bagian dari mesin anestesi, fungsinya untuk apa, prinsip kerjanya kayak mana gitu. Agak sulit kalau kita pakai online gitu ya, karena ya itu harus diterapkan bahwa ini loh mesin anestesi kerjanya kayak begini gitu. Ya, gitu. Oke ya, teman-teman. Saya minta yel-yelnya satu deh dari kelas 2A. Siapa yang memimpin supaya ini siang-siang nih waktunya kita ngantuk. Anastasia A. Kurniawan. Kelas mana, Dok? Kamu, Dok? Iya, oh kaget loh. Kelas F, Bu. Kelas F. Mbak, pimpin yel-yel kelasmu, Mbak. Nah, loh, skakmat. Nah, saya berikan waktu masing-masing 3 menit untuk kelasnya, yel-yelnya. Nanti setiap kuliah sama Bu Nova ada yel-yelnya. Biar semangat, saling menyemangati. Siapa yang biasa? Biasa. Kin, kamu kenapa off cam, Kin? Ayo nyalain on cam-nya. Ya udah Bu, tadi nge-lag Bu. Maaf. Oh, ya. Oh, namamu Kin, singkat, padat, jelas, dan berisi kah? Nggak ada nama lainnya? Ada Bu. Oh, ada. Ya sudah, oke. Satu aja, mewakili teman-teman. Siapa yang mau memberikan yel-yel sebelum kita mulai? Kelas E. Kelas E memberikan yel-yel. Yuk, Putri Umayyah. Siapa itu? Yuk. Yes. Dwi Darmawan, kasih yel-yel buat temanmu. Kelas B, Ibu. Ya, ora apa-apa. Nggak apa-apa, yuk. Nova pengen lihat yel-yel kalian. Ya, bentar, Bu. Kalian tuh hebat-hebat kok semester 2. Semoga dipertahankan semangatnya ya. Amin. Ya, Dari kelas F, Bu. Oh, kelas F, yuk, mangga. Bu, kelas B dulu. Kelas F aja dulu. Oh, kelas F dulu, yuk, mangga. Kelas F, yuk. Yang lain mengikuti semuanya. Saiful. Satu unggul. Apa, Mbak? Udah belum? Belum? Ayo, ditungguin dari tadi kok. Kelas B aja dulu, Bu. Ya, sok, mangga kelas B. Oke, kelas B. 1, 2, 3. Anestesi B. Solidarity. Cie. Ulangi apa tadi? Kelas B, solidaritas. Anestesi B. Solidarity with chemistry, Bu. Wus, mantap. Pertahankan itu ya. Oke, kelas A atau C? Kelas E, Bu. Kelas E. Ya, mangga kelas E. Ayo kelas E, on mic. On cam. Udah on mic. 1, 2, 3. Anestesi E. Edan. Oke, tepuk tangannya dong. Oke, thank you. Kelas apa lagi? F? F udah. A. Mana yel-yelnya kelas A? Ngelek kah suara Bu Nova?
Tak dengar suara Bu Nova. Sorry, Bu. Terdengar. Dengar, Bu. Oh, yuk. Satu lagi deh perwakilan teman-teman. Siapa yang mewakili? Tadi banyak yang angkat tangan. Siapa? Mario, Francisco, Putra. Mana suaranya? Kelas E saya, Bu. Ya, ya. Bisakah? Kasihkah? Udah tadi, Bu. Oh, sudah. Satu lagi dong. Satu lagi mana ya? Yang semarak itu loh. Supaya nggak ngantuk. Dani, Bu, minta diulang tadi. Oh, minta diulang. Yuk. Kelas B, Bu. Yuk, kelas B. Ayo kelas B-nya mana? Ayo dong tepuk tangan rame-rame. Siap kelas B, siap? Siap. Siap. Guys, B, on mic tuh. on mic. Anas tes B. Nah, ini kalau ada kuisnya ini yang menang kelas B ini ya. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih ya untuk semangatnya. Nah, langsung ya ke materi ya. Oke, ini hanya pengantar saja materi dari Bu Nova. Kita akan belajar terkait dengan sel yang akan kita kaitkan dengan sistem anestesi. Kalau terkait dengan sel, itu pasti teman-teman sudah paham ya. Ini banyak yang off cam. Ayo on cam dong. Yang on cam tuh hanya berapa nih? Mario, Dwi, Safa. Ya, on cam, jangan malu-malu untuk on cam. Ini kan nanti akan recording. Nova supaya mudah untuk mengabsensinya. Nanti kan ada linknya ya. Kita live streaming ke YouTube. Nanti kan enak itunya. Oke. Kita bicara tentang sel nih. Menurut teman-teman sel itu apa? Unit terkecil dalam tubuh. Unit terkecil. Iya, unit terkecil ya dari bagian tubuh kita ya. Berikan saya contoh 3 sel. Sel telur, sel darah merah, Sel darah merah. Sel sperma. Ya, bagus. Sel sperma, sel darah merah, sel darah Sel saraf. telur. Sel saraf. Ih, pinter-pinter. Kita dulu ya. Lagi ditungguin nih. Rahmaya Nova. Kita dulu ya, Nak. @hp.ac.id. Kita dulu. Oke. Nah, ada sel sperma, sel darah, sel saraf, sel otot ya, banyak banget. Nah, sel-sel itu teman-teman, menurut teman-teman nih, kenapa sel itu bisa berbicara nggak? Atau dalam hal ini sel ini bisa berkomunikasi nggak? Bukan Bisa. berbicara, bisa. Nah, komunikasi sel itu pakainya apa? Kenapa satu sel lain dengan sel yang lainnya itu dia bisa berkomunikasi? Pakainya apa? Yuk. Gelombang listrik. DNA. DNA, gelombang listrik, apalagi jawabannya? Hormon. Molekul sinyal. Saraf, molekul sinyal, apalagi? Apalagi?
Kenapa bisa? Bagaimana cara sel itu berkomunikasi? Masih ingat nggak? Caranya kayak apa? Ada yang namanya apa di dalam sel itu? Ayo. Cara sel berkomunikasi pakainya apa? Molekul, Bu. Molekul? Kayak mana tuh? Coba dicari teman-teman. Ekstraselular, Bu. Ya, ada sel. Kalau sel itu kan ada di intrasel, ada di intersisial, ada di ekstrasel, intrasel gitu ya. Tapi di dalam masing-masing, baik dia di luar ataupun dia di dalam sel. Intrasel berarti di dalam sel, ekstrasel berarti di luar sel. Bagaimana cara sel itu berkomunikasi? Sel itu hidup nggak sih? Hidup, Bu. Hidup kan? Hidup, Bu. Nah, dia bisa berespon terhadap sesuatu. Nah, artinya adalah berarti ada komunikasi sel. Komunikasi sel itu berarti lewatnya apa? Ini karena nanti akan ada hubungannya dengan anestesi. Reseptor, Bu. Reseptor. Salah satunya dia membutuhkan reseptor. Apalagi, Pintar? Komunikasi sel? Ada apa juga? Membutuhkan apa juga? Kalau autocrene tuh gimana, Bu? Ya, jadi ini ya, Bu Nova coba sampaikan. Nanti bisa dipelajari. Nih, tar dulu. Jadi di dalam setiap sel kita itu ada yang namanya ini. Terlihat? Saya besarin. Masih loading. Terlihat nggak? Terlihat, Ibu. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Ada dulu cara membesarkannya saya gedein. Teman-teman, ini nanti bisa dibaca. Ini sebagai dasar teman-teman. Kenapa ada hubungannya antara sel dengan anestesi? Saya akan berbicara di sini. Nah, ada yang namanya intraseluler dan di permukaan. Jadi kalau kita mau berbicara komunikasi antar sel itu ada dua, ya, ada di permukaan dan komunikasi yang ada di dalam. Teman-teman, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa mencium, kita bisa meraba, kita bisa merasakan apapun itu karena di dalam sel kita, ya, itu ada apa? Ini apa namanya? Nih, Reseptor. Oke, reseptor itu apa? Yuk, apa yang dimaksud dengan reseptor? Menerima sinyal. Iya, penerima impuls. Ya. Suara saya nge-lag kah? Ini video saya nge-lag ih. Halo? Jelas, Bu, suaranya. Oh, Jelas, Bu. jelas ya? Oh ya sudah, saya ambilkan mic saya ya. Nah, ini lihat teman-teman di sini. Ini reseptor yang ada di dalam permukaan. Jadi, anggaplah ini adalah plasma atau membran plasma kita. Ya. Kemudian ada sel target. Sel target itu adalah sel yang dikehendaki oleh suatu impuls itu untuk bekerja. Reseptor kita itu bisa di permukaan sel, bisa di dalam sel. Jadi dia penangkap sinyal ibaratnya. Jadi kalau HP itu dia sinyalnya. Itu. HP mau sebagus apapun, kalau sinyalnya itu jelek, ya ndak akan bisa. Kita ndak akan bisa melihat tanpa ada reseptor di dalam mata kita. Kita tidak akan bisa meraba atau merasakan rabaan seseorang, sentuhan seseorang tanpa kita tahu, tanpa ada reseptornya.
Ya, jadi reseptor itu dia sebagai penangkap sinyal. Ya, ada yang di dalam, ada yang di luar. Ya, intinya seperti itu. Nah, kalau tadi ada pertanyaan terkait dengan Bu, ada autokrin, ada parakrin. Nah, apa bedanya kira-kira antara autokrin, komunikasi sel autokrin dan komunikasi sel nih, ada ya. Ini beberapa komunikasi sel. Ini teman-teman harus ini ya. Duh, nge-lag ih. Ampun. Bentar dulu. Terdengar nggak suara saya? Iya, Bu. Jelas, Ibu. Kok di saya nge-lag ya? Ya udah wis, asal kedengaran. Nih, teman-teman lihat di sini. Ini beberapa cara komunikasi sel. Tadi Ibu Ya. itu udah dikasih. Oh, ini Teman-teman catat yang penting ya. Teman-teman catat yang penting. Jadi, apa bedanya antara parakrin dengan autokrin? Kalau parakrin itu dia memproduksi sesuatu itu untuk orang lain. Sesuatu hasil itu dipakai oleh sel lain. Itu parakrin. Tapi kalau autokrin, dia menghasilkan sesuatu dipakai untuk dirinya sendiri. Contohnya apa? Contohnya misalnya insulin. Insulin itu dihasilkan oleh sel apa, teman-teman? Tahu nggak? Insulin itu dipakai pernah pankreas, ya, pinter, good. Pankreas, terutama sel beta. Kan di sel pankreas kita tuh ada sel alfa, ada sel beta, ya, ada sel delta, somatostatin, dan lain sebagainya. Ya, ada 4 sel itu tadi. Nah, insulin itu yang memproduksi sel beta atau sel yang ada di pankreas. Insulin itu dipakai oleh siapa? Dipakai oleh dirinya sendiri? Enggak. Insulin itu dipakai oleh sel pankreas dia sendiri. Tidak akan diedarkan ke yang lain. Tapi akan berbeda misalnya growth hormon misalnya atau hormon pertumbuhan. Dia tidak dipakai oleh atau misalnya hormon apa misalnya ya. Growth hormon ya bolehlah dia oleh sel ini ya kelenjar misalnya atau sel tiroid gitu ya, sel tiroid. Nah, dia tidak dipakai oleh tiroid itu sendiri tapi dipakai oleh sel target yang lain. Misalnya apa? Tulang misalnya begitu ya. Gigi itu kan untuk growth hormon atau hormon pertumbuhan. Jadi kelenjar tiroid itu tidak menghasilkan misalnya growth hormon misalnya gitu atau hormon tiroid itu tidak dipakai untuk dirinya sendiri, tapi dipakai oleh orang lain. Tapi kalau autokrin, dia menghasilkan ininya sendiri, dipakai untuk dirinya sendiri. Itu cara dia berkomunikasi, bisa dengan antar sel, bisa dengan dia berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Nah, kalau komunikasi yang lain, dia bisa pakai sinaptik ya, atau sinap. Apa yang dimaksud dengan sinap, teman-teman? Sinap itu apa? Sinap itu apa sinap? Halo, tes. Halo? Loh, mati kah suara saya? Wih.